Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Sutarmo Tarmo Channel. Dalam kesempatan kali ini akan saya tampilkan yaitu tentang unsur-unsur lingkaran. Ya, nah akan dilengkapi dengan contoh soal dan contoh soalnya kita ambil dari buku cetak untuk buku BSE kelas 8 ya. Ayo berlatih 71. Oke. Ya, unsur-unsur lingkaran. Nah, pengertian lingkaran itu adalah sekumpulan titik yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Nah, titik tertentu itu kemudian disebut sebagai titik pusat. Ya, ini gambarannya begini. Jadi adalah kumpulan titik-titik nih ya. Kumpulan titik-titik yang banyak sekali dan berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Titik tertentunya ini. Ya. Nah, yang merupakan titik pusat. Nah, ini semua jaraknya sama ya. Semua jaraknya sama. Titik-titik yang berada di ini sekeliling lingkaran ini, semua jaraknya terhadap pusat itu sama. Ya. Oke, nah sekarang kita lihat unsur-unsurnya. O yaitu pusat lingkaran. Oke. Nah, kemudian OA, OB, OC, OD. Nah, ini semua jari-jari. Jadi yang merupakan jarak dari titik yang ada di lingkaran ke pusat ya, jari-jari atau sering disebut radius, disingkatnya R ya. Nah, kemudian AC itu adalah garis tengah atau diameter. Nah, dicermati di sini AC itu terdiri dari AO ditambah OC. AO-nya itu ini jari-jari, OC juga jari-jari. Nah, sehingga jari-jari tambah jari-jari atau 2 kali jari-jari. Jadi, diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Kemudian AB, nah ini AB, kemudian juga AD, ya, BC, ya, itu disebut tali busur yang merupakan jarak dua titik pada lingkaran. Jadi misalnya ini AB, berarti jarak antara titik A dan titik B, ya kan? AD jarak titik A dengan titik D, ya. Nah, begitu pula AC. AC itu berarti jarak antara titik A dengan titik C, ya. Nah, dengan demikian AC ini juga merupakan tali busur. Jadi karena dia melalui pusat lingkaran, nah sehingga punya nama khusus. Tali busur ini nama khususnya adalah diameter, ya. Nah, ini merupakan tali busur yang paling panjang ya. Jadi tidak ada tali busur yang melebihi panjangnya dari ini diameter, ya kan? Itu dalam sebuah lingkaran seperti itu ya. Oke, tali busur. Kemudian lengkungan AB, ini yang dimaksud lengkungan AB, lengkungan AD, lengkungan BC, juga BD, ya kan? Nah, itu disebut busur lingkaran. Busur ya. Nah, ada busur mayor, busur minor. AB, kalau AB yang ini kemari, itu berarti AB busur yang minor atau kecil. Nah, AB yang mayor berarti dari ini sampai kemari. Itu AB mayor. Ya. Nah, selanjutnya kalau tidak ada keterangan mayor atau minor, berarti kalau misalnya disebutkan busur AB, berarti AB yang minor, ya, AB yang kecil. Nah, kalau ada keterangan lain misalnya AB mayor, berarti ini yang dimaksud. Ya, kalau nggak ada keterangan hanya AB, busur AB, berarti ini yang dimaksud. Ya, nah itu busur. Kemudian OE, ini dari O ke E, dan ini dia siku-siku. Ini adalah apotema. Nah, apotema itu merupakan jarak tali busur ke pusat. Itulah apotema. Nah, sehingga ini karena jarak ya, sehingga OE itu memotong BC yang menjadi dua sama, panjang BE sama dengan EC. Ya. Di apotema ya, ini kalau diperpanjang ya memotong tali busur menjadi dua sama ya. Kemudian EF itu anak panah dari ini ke sini. Ya, EF anak panah. Terus daerah BFC, ini BFC ini yang dimaksud.
Nah, itu yang dinamakan dengan tembereng ya. Tembereng itu bisa mayor, bisa minor ya. Jadi ini ya daerahnya. Berarti tembereng itu dibatasi oleh busur dengan tali busur ya. Nah, BFC, tembereng BFC yang ini berarti yang minor. Nah, kalau yang mayornya tentunya ke sini. Ini mayor. Ya, daerah ini. Oke, kalau nggak ada keterangan berarti ya minor yang ini ya. Oke, kemudian daerah OAB itu juring atau sektor lingkaran ini ya. OAB berarti ini daerah ini itu juring ya atau sektor lingkaran ini daerahnya. Nah, itu juga ada mayor, ada juga minor ya. Berarti kalau OAB yang ini adalah minor, nah OAB yang ini nah itu yang mayor ya. Nah, bedanya dengan tembereng, kalau tembereng itu yang membatasinya kan tali busur dengan busur, ya kan? Nah, kalau juring yang membatasi yaitu busur dengan jari-jari, ya. Nah, suatu saat antara tembereng dengan juring itu bisa saja sama, yaitu kalau ini tembereng ini, tembereng A, yakni OAC, ya. OAC. Nah, ini juga disebut sebagai tembereng, ya kan? Tapi juga disebut sebagai juring. Karena apa? Karena kenapa disebut tembereng? Karena ini kan busur, ya. AC tali busur. Kenapa disebut juring? AC yang ini busur, kemudian OA, OC jari-jari, ya. Jadi bisa saja tembereng dengan juring itu sama. Kalau juringnya itu namanya juring setengah lingkaran ini ya. Oke, kita lihat contoh-contohnya dari Ayo Berlatih 71. Tentukan jari-jari lingkaran nomor 1 ya, yang diketahui diameternya 13 ya. Tentunya diketahui diameter 13 ya, jari-jari ya tinggal 13 dibagi 2 yaitu 6,5 cm ya. Oke, itu cantum. Kemudian 2, apakah perpotongan 2 diameter selalu di titik pusat? Ya, jadi jawab ya, bahwa setiap diameter selalu berpotongan di titik pusat. Oke, kemudian contoh 3. Perhatikan gambar di samping, garis K, ini garis K, adalah garis sumbu tali AB, tali busur AB, jadi garis sumbu ya. Ingat kalau garis sumbu itu berarti memotong AB menjadi 2 sama, dan ini siku-siku ya, tegak lurus ya. Jadi ini ke sana sama dengan ini kemari ya. Kemudian garis L adalah garis sumbu tali busur CD. Ini garis L, garis sumbu tali busur CD ya, sama ya, ini siku-siku. Terus ini kemari, kan memotong menjadi 2 sama ya, ini kemari akan sama dengan ini ke sini ya. Kemudian titik P adalah perpotongan garis K dan L. Ini garis K, ini garis L, titik potongnya di P. Benarkah perpotongan kedua garis sumbu tersebut tepat di pusat lingkaran? Benar ya. Jadi karena garis K adalah garis sumbu, garis tersebut berpotongan tegak lurus dengan AB dan memotong AB menjadi 2 yang sama. Ya, ini kan merupakan sifat apotema ya kan. Garis L juga demikian, merupakan sifat apotema. Nah, apotema ini ya, dari ini kemari apotema, dari ini kemari juga apotema. Nah, maka apotema akan berpotongan di satu titik, yaitu titik pusat lingkaran. Ya. Oke, itu nomor 3. Nomor 4. Nah, adakah tali busur yang lebih panjang dari diameter? Jelaskan. Tidak ada ya. Jadi, karena dalam sebuah lingkaran, diameter itu adalah tali busur yang paling panjang. Ya. Oke, nomor 5. Apakah panjang apotema bisa lebih dari jari? Jelaskan. Tentunya ya tidak ada ya. Karena dalam sebuah lingkaran, jari-jari itu adalah apotema yang paling panjang. Yaitu terjadi jika tali busurnya itu panjangnya 0 ya. Kalau tali busurnya panjangnya 0, maka apotemanya tentunya sama dengan jari-jari ya. Yaitu merupakan apotema paling panjang. Oke. Nomor 6. 2 atau lebih lingkaran dikatakan konsentris jika berpusat di satu titik yang sama. Sebutkan minimal 3 benda atau bagian benda. Oke, jawab.
Nah, ini roda sepeda ya. Nah, ini yang namanya lingkaran yang konsentris itu beberapa lingkaran yang satu pusat, berpusat di satu titik. Nah, ini ada lingkaran kecil ini. Pusatnya di sini. Ini yang lingkaran yang dalam ini juga sama ya. Pusatnya di sini. Ini lingkaran lagi. Pusatnya di sini. Nah, ini pelek ya. Ini juga lingkaran. Tentunya pusatnya di sini. Ya, di as roda ya. Nah, ini yang putih juga lingkaran. Pusatnya di sini. Ini bannya ya, juga lingkaran. Pusatnya di sini ya. Jadi ini ada beberapa lingkaran yang berpusat di satu titik. Nah, itu yang disebut ya, dikatakan lingkaran yang konsentris. Ini contoh satu. Contoh dua, nah ini ya, kipas angin. Ini ada beberapa lingkaran yang banyak ya. Semua berpusat di tengah-tengah sini. Ya. Nah, lingkaran-lingkaran yang banyak ini disebut konsentris. Ini lagi. Ini yang sudah kita jumpai kalau main ke Ancol ya, biang lala. Nah, ini ada lingkaran, pusatnya di sini. Ini ada lingkaran lagi, pusatnya di as ini ya kan. Ini ada lingkaran lagi, pusatnya di sini. Ini yang paling gede juga lingkaran, pusatnya di sini. Nah, beberapa lingkaran ini disebut konsentris, berpusat di satu titik. Itu biang lala. Oke, kemudian yang berikut contoh 7. Diketahui 3 titik berbeda yaitu A, B, dan C tidak segaris. Ya, jadi A, B, dan C tidak segaris. Ya, kalau segaris berarti kan B-nya di sini. Nah, membentuk garis lurus gitu ya. Buatlah lingkaran yang melalui 3 titik tersebut. Nah, tentunya caranya bagaimana? Nah, kita mana yang jarak yang paling panjang nih, yaitu AC. Nah, kita buat lingkaran yang jari-jarinya itu paling tidak ya harus lebih dari tengah-tengah setengahnya dari AC ya, buat lingkaran. Jadi misalnya ini AC, tengah-tengahnya di sini. Nah, ini kita buat lingkaran dengan pusat titik A yang jari-jarinya tentunya melebihi dari setengahnya AC. Nah, ini misalnya ini lingkarannya ya. Oke, lingkaran sudah jadi menggunakan jangka. Nah, lebar jangka jangan dirubah. Kita ulangi dengan pusat titik C. Nah, gitu ya. Nah, sehingga kedua lingkaran berpotongan di sini sampai di sini. Hubungkan titik potong tersebut. Oke. Oke, jangka jangan dirubah. Kita buat sekali lagi dari titik B yang berpusat di B, ya kan? Ini dia. Nah, sehingga berpotongan dengan A di sini dengan sama di sini, ya kan? Nah, hubungkan dua titik potong tersebut. Set, gitu. Oke. Nah, sehingga keduanya berpotongan di sini. Nah, bisa juga membuatnya ini garis potong ini di sini. Nah, nanti akan memotong juga di sini sama ya. Nah, titik potong ini merupakan titik O, merupakan pusat lingkaran yang akan kita buat. Dan lingkaran tersebut melalui titik A, titik B, dan titik C. Ya, jadi titik potong antara garis ini dengan sini itu di sini sehingga merupakan pusat. Ingat ya, jari-jari lingkaran, jari-jarinya lingkaran yang di A, yang di B, dan yang di B dan yang di C itu jari-jarinya sama. Kalau berbeda ya hasilnya akan berbeda. Nah, dengan pusat di O selanjutnya, dengan pusat di O kita buat lingkaran. Ya, kita buka jangka selebar nih, O ke A. Atau O ke B sama aja, kita buat lingkarannya. Nah, dia akan melalui titik A, titik B, dan titik C. Nah, ini lingkaran yang kita cari. Ya. Oke, yang berikut. Nah, diketahui 3 titik benda A, B, dan C tidak segaris. Nah, ini mirip ya dengan nomor 7. Buatlah juring setengah lingkaran yang melalui 3 titik tersebut. Nah, kalau melalui juring setengah lingkaran berarti yang menggambarnya setengah lingkaran ya. Oke, langkahnya sama ya. Kita buat lingkaran yang berpusat di A. Tentunya panjang jari-jarinya ya harus setengah, lebih dari setengahnya AC. Karena ini AC yang paling panjang ya. Kalau AB kan pendek, BC juga pendek. Jadi setengah, lebih dari setengah ya. Setengahnya lebih. Ya, nah
Lebar jangka jangan dirubah, buat lagi dengan pusat di C, sama persilahkannya ya. Nah, kemudian titik potongnya ini dihubungkan, set. Kemudian lebar jangka jangan dirubah, buat lagi dengan pusat di B, gitu. Titik potongnya ada, ya. Atau ini dengan sini juga boleh, sama saja, ya. Nah, ini titik potongnya. Nah, kemudian kedua garis itu berpotongan di sini, ini merupakan O-nya. Nah, sekarang kita buat, karena di sini juring setengah lingkaran, berarti ya harus batasnya ya paling enggak, nah ini ya, ini diameternya ini. Ya, karena juring setengah lingkaran berarti batasnya ini jari-jari, yaitu diameter ya. Nah, inilah dia juringnya kita buat dengan menggunakan jangka. Ini batas busurnya dulu, nah baru daerah juringnya adalah ini. Ini juring yang dimaksud. Oke, ya. Oke, baik, yang berikutnya yaitu nomor 9. Komentari pernyataan berikut dengan tanggapan kadang-kadang, selalu atau tidak pernah. Nomor A, ukuran busur mayor lebih dari 180. Jawab selalu ya. Karena kalau yang minor itu kurang dari 180 sehingga mayornya harus lebih dari 180 selalu ya. Dan yang B, sudut pusat busur minor adalah sudut lancip. Nah, ini kadang-kadang karena bisa saja sudut pusat busur minor itu bisa sudut tumpul, yaitu bisa misalnya 100 derajat, 150 dan lain-lain ya. Sehingga kadang-kadang. Dan yang C, jumlah beberapa sudut pusat bergantung pada ukuran jari-jari. Ya, tentunya tidak pernah, karena besarnya sudut itu tidak bergantung dari kaki sudut. Ya, kaki sudut merupakan jari-jarinya ya. Jadi tidak pernah. Ya. Kemudian yang D, tali busur adalah diameter. Itu kadang-kadang ya. Tali busur merupakan diameter jika tali busur tersebut yang melalui pusat. Ya, yang lain tentunya banyak, sehingga kadang-kadang. Oke, kemudian nomor berikutnya 10. Berdasarkan gambar di samping, tentukan besar ukuran sudut CGB. Mana? CGB. Oh, ini ya. Nomor B ya, CD dan seterusnya. Oke, jawab. Untuk yang A, besar sudut CGB tentunya apa? Sudut AGB ini kan garis lurus. Besar ukuran sudutnya tentunya 180. Terdiri dari dua sudut yaitu AGC dan CGB. AGC-nya 60, berarti CGB-nya ya tentunya 180 dikurangi 60, yaitu 120 derajat. Nah, ini alasannya saling berpelurus dengan sudut CGA, yaitu AGC ya. Oke, itu 120 ya ini ya. Kemudian yang B, besar sudut BGE. BGE, oh ini ya. Nah, ini ingat, ini AB dan CE berpotongan di G ya. Sehingga sudut AGC dengan BGE itu bertolak belakang. Sudut bertolak belakang besarnya sama. Karena AGC-nya 60, maka BGE yaitu sama dengan 60. Ya, alasannya tentunya bertolak belakang dengan CGA atau AGC ya. Dan yang C, ukuran besar sudut AGD. AGD, nah, ini tandanya siku-siku, berarti ya tentunya besarnya 90 derajat. Dan yang D, ukuran besar sudut DGE. Mana? DGE. Oh ya, ini ya. Ingat, ini garis lurus, berarti sudutnya adalah 180. Yang ini 90, yang ini 60, berarti ini sisanya. Ya, sehingga sudut DGE 180 dikurangi 90, yang ini kurangi lagi dengan 60 yang ini. Berarti sisanya berapa? 30 derajat. Jadi ukuran besar sudut DGE 30 derajat. Kemudian yang berikut nomor 11, berdasarkan gambar di samping tentukan ya besar sudut ZXP ya dan seterusnya nih A sampai D. Oke, jawab. Nah, di sini sudut ZXW dengan sudut W
XY itu dua sudut yang bertolak belakang. Ini tolak belakang dengan sini. Nah, sudut yang bertolak belakang besarnya sama. Jadi, ukuran besar sudut ZXV akan sama dengan ukuran besar sudut WXY. Ya, sama besar ya. Nah, di sini besarnya 2X tambah 65. Yang ini 4X tambah 15. Berarti 2X tambah 65 sama dengan 4X tambah 15. Gitu ya. Oke. Nah, dikumpulkan ini X-nya. Ya, variabel dengan variabel, ini konstanta dengan konstanta gitu ya. Jadi 65 tetap, ini 15-nya ke sini jadi min, 4x tetap, ini ke sini jadi min. 4x dikurangi 2x, ya 2x. 60 kurangi 15, berapa? 50. Jadi 50 sama dengan 2x, sehingga x sama dengan 50 dibagi 2, yaitu 25. Nah, x-nya ketemu. Ya, begitu x-nya ketemu, kita bisa mencari besar sudut ZXV. Nah, X-nya ini diganti dengan 25 ya. Jadi, ukuran besar sudut ZXV sama dengan kan 2X ya. 2X tambah 65. Jadi 2 kali X-nya kan 25. 2 kali 25 tambah 65. Ini 2 kali 25 itu 50. 50 tambah 65 yaitu 115 derajat. Ini 115 ya. 115 derajat. Kemudian yang B, ukuran besar sudut apa? YXW. Mana YXW? Oh, ini ya. Ini berarti tolak belakang dengan sini. Ya sudah, langsung sama saja ya. Jadi sudut besar sudut YXW sama dengan besar sudut ZXW, yaitu 115. Oke. Kemudian yang C, ukuran besar sudut ZXY. Mana? ZXY. Ini ya. Nah, ingat ini garis lurus. Jadi YXV garis lurus berarti ukurannya adalah ukuran sudut lurus, yaitu ini 180. Ya kan? Nah, kalau 180 tentunya apa namanya? Sudut Z YXZ ya, yaitu tinggal 180 dikurangi 115 ya. Ini semua 180 dikurangi ini 115. Tinggal berapa? 65. Oke. Kemudian yang D, ukuran besar sudut VXW. VXW. Oh, yang ini. Nah, ini dengan ini tolak belakang boleh. Atau dengan sini saling berburu lurus boleh. Ya. Jadi tolak belakang aja yang mudah ya. Jadi ukuran besar sudut VXW sama dengan 65 derajat. Itu sama dengan YXZ. Ini ya, ini dengan ini sama 65. Oke. Ya, baik, terima kasih. Saya cukupkan sampai di sini. Tentunya mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.